Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Tuhan berkatilah hamba Engkau yang akan menyampaikan firman Engkau. Biarlah firman Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara sekalian, di Amsal 2 ayat 10, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, orang yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jarang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Nah, saudara sekalian, hikmat ini sesungguhnya penting sekali dan dicari sekali oleh manusia. Banyak orang yang pintar sekolah tapi tidak mempunyai hikmat. Hikmat dan pengetahuan itu beda sekali. Tuhan mengatakan kalau kita cinta Dia, kita mencari Dia, dan Dia akan memberikan kita hikmat. Kita tidak dapat memungkiri bahwa salah satu motivasi seseorang melakukan atau memperjuang sesuatu adalah karena keuntungan. Jika tidak ada keuntungnya, buat apa berusaha melakukannya? Sayang sekali, banyak orang tidak menyadari bahwa memiliki hikmat mendatangkan keuntungan besar dalam kehidupan manusia. Manusia hanya mau untung uang dan untung nama, tapi orang yang punya hikmat itulah yang berharga. Apakah untungnya memperoleh hikmat? Berikut ini bacaan hari ini memakan keuntungan dari hikmat yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa keuntungan memiliki hikmat adalah memelihara dan menjaga kehidupan kita. Ya, pertanyaan adalah memelihara dan menjaga kehidupan kita dari apa? Jawabannya, hikmat akan menjaga dan memelihara kita dari orang-orang atau tindakan-tindakan yang jahat, licik, immoral, dan perbuatan dosa lainnya. Sekarang dunia di mana kita hidup hari ini adalah dunia yang makin jahat, makin licik, dan makin amoral. Memiliki hikmat adalah cara yang ampuh untuk menjaga diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam kehidupan dunia yang makin gelap dan bengkok tersebut. Karena itu, penulis kitab Amsal menasihatkan kita supaya hidup di jalan yang baik dan benar, bersikap jujur dan tidak bercelah. Artinya kita harus memelihara kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan dan tidak ikut arus dunia yang makin dekat kepada kebinasaan. Kekudusan dan kesalehan akan memelihara hidup kita terhindar dari kejahatan, kelicikan, dan amoralitas, sehingga kehidupan kita tetap diperkenan Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Apakah kita sedang merasa khawatir dengan kondisi dunia yang makin melosot secara moral saat ini? Mungkin kita merasa khawatir anak-anak kita atau kita sendiri akan terpelosok ke dalam arus dunia yang makin sesat ini. Kekhawatiran kita sangatlah wajar karena memang kenyataannya demikian. Namun ingatlah bahwa ada hikmat Tuhan yang menjaga dan memelihara kita dari kondisi dunia ini. Karena itu, berdoalah kepada Tuhan Yesus dan mintalah hikmat-Nya. Jadi penting sekali kita memiliki hikmat, karena hikmat ini akan memberikan kita keuntungan. Hikmat ini akan memberikan kita hidup yang bahagia. Ya, banyak orang tidak mempunyai hikmat. Mereka pikir hanya uang, nama, reputasi. Mereka bohong, mereka tidak jujur, mereka tipu. Orang Kristen, pelayan, juga melakukan hal yang sama. Kita jangan, karena kita ini anak Tuhan. Hikmat itu lebih daripada kekayaan, lebih daripada uang. Hikmat itu lebih berarti daripada segala-galanya. Hikmat yang turun dari surga, hikmat yang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, hari Natal, ya, orang Majus, orang yang pintar, orang yang the wise man, ya, orang yang hikmat itu datang mencari Tuhan. Ya,
Bedanya orang yang tidak mempunyai hikmat dengan orang mempunyai hikmat adalah orang yang berhikmat itu cari Tuhan dan minta Tuhan Yesus memberikan kepada mereka hikmat. Itulah yang harusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sadar bahwa hikmat itu penting sekali dan kita harus memilikinya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau yang begitu luar biasa. Tolonglah berikan kami hikmat Tuhan. Biarlah kami mencari hikmat Tuhan. Hikmat yang dari Engkau, yang turun dari sorga, yang membentuk kami, memelihara kami, menjaga kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Engkau